What the peace mas bro? Gimana kabar kalian semua, sehat? Sehat mang, sehat bang. Alhamdulillah kalau sehat semua. Kali ini si Fahri akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Fist of Condor yang dirilis tahun 2023. Tanpa banyak cucut di depan, mari kita sambut The Fist of Condor. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Frank sedang didatangi oleh seseorang yang ingin menguji kehebatan Frank dalam bertarung. Terlihat sudah beberapa kali melakukan serangan, ternyata Frank begitu sangat kuat untuk bisa dikalahkan. Hingga di suatu kesempatan, si penentang mengeluarkan sebuah cermin yang diarahkan kepada Frank. Ternyata pantulan cahaya yang diarahkan kepada Frank itu merupakan kelemahannya karena semenjak kecil Frank adalah seorang fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya. Setelah itu, barulah si penantang bisa mengeluarkan beberapa serangan telak kepada Frank. Dikira Frank sudah menyerah, ternyata ia kembali bangkit dan sekarang Frank akan melawan si penantang dengan mata tertutup. Hingga pada akhirnya Frank mampu memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian si penantang mengatakan kalau sekarang ia baru percaya jika Frank merupakan sang legenda yang banyak dibicarakan orang-orang. Ia juga sekarang yakin kalau Frank lah pemilik pukulan kondor, yaitu pukulan legendaris yang berasal dari abad ke-16. Mendengar hal itu, Frank mengatakan kalau si penantang telah salah orang karena yang dibicarakan si penantang adalah saudara kembarnya. Adegan berpindah ke Frank yang sekarang berlatih keras untuk bisa mengalahkan saudara kembarnya karena diketahui Frank memiliki dendam kepada saudaranya tersebut. Repetir mil veces. Tengo que estar listo. Di suatu hari, Frank pun akhirnya memutuskan pergi untuk mencari saudara kembarnya menggunakan motor. Hingga ketika Frank sedang beristirahat, tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria. Namun terlihat Frank dapat dengan mudah menumbangkan pria tersebut. Saat Frank akan pergi, si pria langsung menodongkan senjata kepada Frank sambil mengatakan kalau ia hanya ingin mengambil kitab kuno milik Frank. Mendengar hal itu, Frank mengatakan kalau kitab yang sedang dicari si pria sekarang berada di tangan saudara kembarnya. Diketahui kitab yang dimaksud adalah sebuah kitab yang berisi tentang seni ilmu bela diri kondor, yaitu seni ilmu bela diri mematikan dari abad ke-16. Si pria yang tidak percaya dengan perkataan Frank malah meminta Frank untuk memberikan tas yang sedang dibawanya. Hingga inilah yang dilakukan oleh Frank. Adegan flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di sini, Frank meminta izin kepada sang istri untuk berlatih ilmu bela diri ke seorang guru paling tersohor di negara Chili. Frank juga berjanji setelah ia belajar bela diri, Frank akan kembali dan memulai kehidupan yang baru dengan istri dan anaknya.
Kemudian Frank dan saudara kembarnya pergi ke sebuah bukit tempat guru tersohor itu berada. Sesampainya di sana, Frank dan saudaranya akhirnya bertemu dengan sang guru. Diketahui kalau saudara kembar Frank ini bernama Marco. Setelah Frank dan Marco mengatakan maksud kedatangannya ke sini untuk berlatih, ternyata sang guru hanya akan menerima satu orang dari mereka berdua, dan yang terpilih oleh sang guru adalah Frank. Frank sempat mengatakan kalau Marco jauh lebih kuat daripada dirinya. Akan tetapi, sang guru tidak melihat dari kemampuan mereka berdua, melainkan melihat dari semangat serta kerendahan hatinya. Mendengar hal itu, Marco pun akhirnya mengikhlaskan Frank untuk berlatih di sana, sementara dirinya akan kembali pulang. Entonces vas a partir en la cocina. Kemudian memperlihatkan Frank yang terus dilatih untuk menjadi orang yang kuat hingga tak terasa Frank sudah 1 tahun berlatih bersama sang guru. Di suatu hari, ketika Frank dan 2 murid yang lain sedang digembleng latihan keras, tak sengaja mereka melihat seorang yang diam-diam mengikuti gerakan mereka. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Marco, saudara kembar Frank. Terungkap fakta kalau selama ini Marco tidak pulang melainkan ikut berlatih dengan cara meniru gerakan mereka secara diam-diam. Sang guru mengatakan kalau Marco sudah melakukan hal itu dari semenjak Frank tinggal di sini. Beberapa hari kemudian, terlihat 3 murid sang guru sedang melatih instingnya dalam keadaan mata tertutup. Kemudian tak lama datang sang guru menghampiri mereka. Di sini sang guru mengatakan kalau ia akan mengajari mereka tentang mengusir tamu yang selalu hadir dalam diri kita, yaitu ego. Apabila mereka bisa mengendalikan ego, maka secara otomatis berat tubuh mereka akan seimbang dan dapat diatur dengan mudah. Kemudian sang guru meminta 1 murid untuk naik ke sebuah wadah kosong. Saat murid itu mencobanya, tentu hal tersebut tidak akan mudah, apalagi hal ini sangat bertentangan dengan ilmu fisika. Setelah itu, sang guru pun naik ke atas wadah dan terlihat ia mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Sang guru mengatakan kalau kalian harus percaya terhadap diri kalian sendiri. Jangan pernah sekali-kali mengatakan hal buruk kepada tubuh kita, karena tubuh kita nantinya akan merespon yang sama. Keesokan harinya terlihat ada 1 murid yang pergi karena ia merasa tidak kuat dengan porsi latihan berat yang diberikan oleh sang guru. Artinya sekarang yang tersisa hanya tinggal 2 murid. Di sini sang guru mengatakan kalau sekarang adalah musim tanpa kaki, yaitu kedua muridnya tidak boleh menggunakan kaki dalam keseharian maupun dalam latihan selama 6 bulan ke depan. Pagi harinya, terlihat kedua murid sang guru yang mulai mengikat kaki. Kemudian mereka kembali berlatih, namun kali ini tidak boleh menggunakan kaki. Singkat waktu, 1 bulan berlalu dan terlihat mereka masih terus digembleng latihan yang sangat keras. Hingga di suatu hari, seorang murid yang sudah tidak tahan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Artinya, sekarang murid sang guru hanya tersisa 1 orang, yaitu Frank. Di hari-hari berikutnya, Frank terus berlatih walaupun ia hanya sendirian hingga Frank mulai terbiasa menjalankan aktivitas walaupun tidak menggunakan kaki. Pada suatu malam, Frank dan sang guru terlihat sedang makan bersama. Di sini, gurunya mengatakan jika Frank sudah berhasil menyelesaikan musim tanpa kaki, maka Frank akan resmi menjadi murid terbaiknya. Bersamaan dengan itu, Frank dikagetkan dengan keberadaan Marco di semak-semak yang ternyata Marco masih terus saja memperhatikan mereka. Terlihat Marco juga sedang menjalankan latihan tanpa kaki seperti yang sedang Frank lakukan sekarang. Kemudian Frank bertanya, kenapa sang guru tidak mengajak saudaranya untuk bergabung bersama mereka? Sang guru menjawab kalau Marco memang jauh lebih tangguh daripada Frank. Namun sayang, Marco memiliki rasa iri dan hati yang rusak. Mendengar hal itu, Frank pun hanya diam sambil menatap gurunya seakan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan sang guru. Singkat cerita,
Frank sudah berhasil menyelesaikan latihan tanpa kaki selama 6 bulan. Kemudian gurunya menghampiri Frank sambil membawa sebuah kitab kuno. Di sini sang guru menjelaskan kalau ia akan mewariskan kitab kuno ini untuk Frank agar Frank bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Sang guru merasa kalau dirinya sudah sangat tua dan lemas sehingga tidak akan bisa setangguh dulu untuk menjaga kitab tersebut. Untuk itu, sang guru mewariskan agar Frank bisa menjaga kitab ini dengan nyawanya dan tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Diketahui di dalam kitab tersebut berisikan panduan ilmu bela diri legendaris yang disebut pukulan kondor. Bukan hanya itu, di dalam kitab itu juga bisa belajar bagaimana cara memberi makan untuk tubuh dan jiwanya. Di balik jendela, ternyata Marco sedang mengintip sambil mendengarkan pembicaraan Frank dengan sang guru. Adegan kembali ke sekarang yang mana Frank saat ini sedang mencari Marco. Terlihat Frank masuk ke dalam sebuah bar untuk membeli sebotol minuman. Di sini Frank mengatakan kepada penjaga bar kalau ia hanya ingin membeli sebotol air putih. Para preman yang kebetulan ada di sana nampak tidak suka dengan kehadiran Frank. Kemudian satu orang preman menghampiri Frank dan segera mengusirnya dari sana. Si preman mengatakan kalau badan Frank sangat bau dan mereka ingin muntah jika Frank berlama-lama di bar tersebut. Ketika Frank akan pergi, si preman malah menyiramkan air ke kepala Frank sambil mengatakan kalau Frank harus cepat mandi. Frank berusaha tenang lalu ia bergegas keluar dari bar itu. Namun tak lama setelah ia keluar, tiba-tiba Frank kembali masuk dan sekarang ia memesan 1 gelas bir. Melihat Frank kembali, si preman yang tadi langsung mendekat dan ia meminta Frank keluar sambil merangkak seperti hewan. Mendengar hal itu, Frank pun menyiramkan minumannya ke kepala si preman lalu kemudian dengan sangat mudah Frank berhasil melumpuhkan si preman beserta semua teman-temannya. Setelah itu Frank yang akan mau pergi, tiba-tiba ada seorang pria bernama Kalari menyorotkan kaca ke wajah Frank. Kita tahu Frank adalah fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya, dan hal itu merupakan kelemahan Frank. Kemudian saat mereka berdua akan baku hantam, Kalari mengatakan kalau ia ingin berduel sampai mati dengan Frank pada hari Jumat jam 5 pagi di sebuah tempat. Mendengar hal itu, Frank pun setuju karena Frank tahu kalau Kalari ini adalah muridnya Marco. Adegan flashback lagi ke masa lalu yang mana terlihat sang guru sedang melatih Frank tentang isi dari kitab kuno yang akan diwariskannya. Hari demi hari Frank terus dilatih oleh sang guru tanpa henti. Años afinando y perfeccionando esa vida pulcra y ordenada. Sampai di suatu waktu gurunya yang kala itu sedang sakit-sakitan tiba-tiba diserang oleh Marco hingga menyebabkan sang guru harus tewas. Tak lama datang Frank dan terjadilah baku hantam antara Frank dan Marco. Pada akhirnya Marco berhasil membuat Frank sekarat dan dalam hitungan jam ke depan Frank juga akan tewas. Ternyata maksud tujuan Marco melakukan hal ini karena ia ingin mendapat kitab kuno tersebut. Setelah Marco pergi, ternyata Frank berhasil diselamatkan oleh seorang kakek tua bernama Wu. Diketahui, Wu adalah salah satu sahabat gurunya Frank dan ia juga mempunyai padepokan bela diri. Singkat waktu, Frank sudah berhasil sembuh, bahkan Frank juga belajar ilmu bela diri dari Wu selama berbulan-bulan. Di sini Wu mengatakan kalau Frank sudah sangat tangguh dan lebih baik Frank pergi atau membuka padepokannya sendiri. Frank mengatakan kalau tujuannya sekarang adalah memburu Marco, yaitu saudara kembarnya. Apalagi Marco juga ternyata sudah menghabisi anak dan istri Frank. ¿Y ahora qué? Kembali ke masa kini dan terlihat Kalari sedang mendatangi gurunya, yaitu Marco.
Kalari memberitahu kalau ia dan Frank akan berduel pada hari Jumat. Di sini Kalari bertanya apakah benar Frank tidak menguasai ilmu bela diri dari kitab kuno itu. Karena jika Frank sudah menguasainya, maka Kalari pasti akan mati dalam duel tersebut. Marco menjelaskan kalau ia mengambil kitab kuno itu saat Frank belum menyelesaikan semuanya. Kemudian Marco mengatakan apabila Kalari berhasil menghabisi Frank, ia berjanji kalau dirinya akan mengajari Kalari isi kitab kuno tersebut. Mendengar hal itu, Kalari pun tambah bersemangat dalam perduelan nanti. Di sisi lain, Frank terlihat sedang berlatih di pinggir pantai untuk mempersiapkan perduelannya dengan Kalari. Keesokan harinya, terlihat Wu yang sedang melatih salah satu seorang muridnya. Tak lama dari itu, dihampiri oleh Kalari. Kalari mengatakan kalau ia adalah murid Marco dan ia jugalah orang yang akan menghabisi Frank. Kemudian terjadilah pergelutan antara Kalari dan Wu. Wu yang sudah berusia sangat tua akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Kalari. Kemudian Wu mengatakan kepada Kalari kalau sebelum Kalari menghabisinya, izinkan Wu menitipkan pesan kepada Frank. Akan tetapi Kalari tidak mau mendengar dan ia tidak akan sudi memberikan pesan apapun kepada Frank. Setelah menghabisi Wu, Kalari kembali menemui Marco. Kalari mengatakan kalau ia baru saja menghabisi Wu dan sekarang ia akan pergi untuk berduel dengan Frank. Sebelum pergi, Marco mengatakan masuklah ke dalam pikiran Frank, maka Kalari akan memenangkan duel. Di sisi lain, Frank terlihat sedang berkemas lalu ia pergi ke tempat perduelan dengan menggunakan motornya. Singkat cerita, Frank dan Kalari akhirnya bertemu dan siap melakukan perduelan sampai salah satu dari mereka ada yang tewas. Sebelum berduel, mereka berdua melakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian duel itu pun akhirnya berlangsung. Terlihat Frank yang mampu ditumbangkan oleh Kalari hingga Kalari akan benar-benar menghabisi Frank. Tiba-tiba Kalari yang merasa terpojok, ia pun membuka bajunya yang mana ternyata Kalari sudah menyiapkan senter di dalam tubuhnya untuk menyerang kelemahan Frank. Akan tetapi, Frank yang sudah terbiasa bertarung sambil memejamkan mata, nampak itu bukanlah halangan lagi bagi Frank. Kemudian Kalari memberikan bordir nama milik Wu kepada Frank. Kalari mengatakan kalau saat Wu akan dihabisi, Wu ingin memberikan beberapa wasiat. Namun Kalari tidak sudi mendengarnya hingga ia langsung menghabisi Wu. Kalari juga menceritakan bagaimana Marco gurunya menghabisi anak dan istri Frank dengan sangat sadis. Yang lebih mengenaskan, anak dan istri Frank menyangka kalau yang menghabisi mereka adalah Frank itu sendiri. Karena ternyata keluarga Frank tidak tahu kalau Frank mempunyai saudara kembar. Mendengar semua yang dikatakan Kalari, mental Frank tiba-tiba melemah dan langsung ambruk. Kalari sekarang yakin kalau dirinya akan dapat dengan mudah menghabisi Frank. Namun tiba-tiba pada akhirnya duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Frank. Kemudian Frank bergegas pergi untuk menemui Marco. Namun sayangnya filmnya malah tamat. Film ini sangat nanggung namun jelas pasti ada kelanjutannya. Oke, nanti si Fahri akan bahas lanjutan filmnya. Sementara untuk sekarang cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Fahri Movie.